Dulur, ya ini tak ambilkan berita tanggal 8 hari Selasa, tanggal 8 November 2022. Ini masih seputar Liga Indonesia. Ini Kanjuruhan lur ya. Ini Kanjuruhan ya. Nanti saya akan kasih tanggapan dan kasih solusi. Saya bacakan lur ya. Melihat kondisi korban luka-luka tragedi Kanjuruhan bagian 5 ya. Judulnya sekeluarga selamat tapi sang anak trauma berat dan jadi fobia gelap. Jadi kalau fobia gelap itu kalau ada ada kegelapan dia takut gitu. Akan ketakutan jadi trauma. Saya bacakan lur ya. Tidak ada luka yang didapat Kori Prabawati setelah tragedi Kanjuruhan 1 bulan 10, justru 2 anaknya yang dapat pengalaman buruk. Ditulis oleh Bagus Putra Pamungkas, Kota Malang. Notifikasi di smartphone Kori Prabawati penuh. Banyak pesan masuk, isinya ucapan bela sungkawa. Anak bungsunya Airlangga Bintang dianggap sudah meninggal. Nah, itu sampai dikabarkan anaknya sudah meninggal. Ucapan dari teman-teman. Padahal belum. Saya bacakan lur ya. Perempuan 32 tahun itu kaget, malah ada yang sudah kirim Al-Fatihah. Padahal saya sekeluarga selamat, kata Kori saat ditemui Jawa Pos di salah satu mal di Kota Malang tanggal 30 bulan 10. Dia menyaksikan langsung laga derby Jatim yang berakhir mengerikan itu tanggal 1 bulan 10. Kori datang dengan suami dan 2 anaknya. Mereka duduk di tribun 2. Sebelum kick off, Kori membuat video berdua dengan Erlangga. Durasinya cuma 15 detik. Kemudian video itu diunggah di Instagram story-nya. Video itulah yang menyebar di medsos, ditulis dengan caption sebelum tragedi. Kalau keluarga sama teman dekat sudah tahu kalau kami selamat. Yang tidak tahu kan yang teman jauh bebernya. Kori lalu melakukan klarifikasi. Saya ikut komentar mengabarkan bahwa kami selamat, katanya. Tapi dia sempat membaca komentar balasan ada yang bikin mangkel, ya, jengkelkan. Ada yang menyalahkan saya karena mengajak balita ke stadion. Memangnya kenapa? Nah ini. Jadi padahal kalau melihat sepak bola itu kalau membawa anak kecil seharusnya kan ya nggak usah lah, lihat di TV aja bisa kan gitu ya. Nih, mungkin perkiraannya temannya seperti itu. Tapi Mbak Kori kan dia berbeda karena dia memang semangat ya. Selama ini saya anggap sepak bola adalah bagian dari hiburan keluarga kami. Ada film aja nggak apa-apa sih. Boleh, mungkin ujar temannya. Ujarnya, Airlangga memang masih 4 tahun saat ditemui kondisinya sangat baik. Tapi sang kakak tidak demikian. Mental Radif Faustin Alvaro Nizam kurang bagus. Saat bertemu Jawa Pos, dia sering menutup kuping. Kemudian marah. Sudah mah, jangan cerita itu lagi, teriak bocah 8 tahun itu. Sang ayah Panduanggoro mencoba menenangkan. Ya seperti ini mas, pokoknya kalau dia dengar ada yang cerita soal insiden Kanjuruhan pasti trauma, jelas Pandu. Yang dialami keluarga asal Tumpang Kabupaten Malang itu cukup mengerikan. Mereka keluar tribun setelah gas air mata ditembakkan. Dari luar kondisi malah tidak kondusif. Ada 2 tembakan gas air mata. Dari balik rolling door ada suara memanggil.
Saya dan keluarga langsung lari ke warung, rolling door kemudian ditutup. Ternyata sudah ada 30 orang yang berlindung di dalam warung, jelas Kori. Hampir 90 menit Kori dan keluarga berlindung di warung. Pukul 01.00 mereka memutuskan keluar, kemudian menuju arah gate 13. Karena mobil saya diparkir di dekat situ, kata Pandu. Sepanjang jalan itulah momen mengerikan terasa. Saya lihat ada 6 mayat yang ditutup pakai kardus. 2 anak saya juga melihat langsung. Banyak korban luka yang tergeletak, ungkap Kori. Kori sudah mencoba menjelaskan kepada Radip, anak sulungnya. Dia tanya, kenapa kok banyak orang luka? Saya jawab, itu karena lompat dari pagar. Dia juga tanya, kenapa banyak supporter yang belum pulang? Saya jawab saja karena macet. Pokoknya saya tidak bilang kalau mereka meninggal, beber Kori. Tapi Radip lama-kelamaan tahu, dia sering melihat info di TikTok. Makanya dia sekarang trauma. Kalau ada yang ceritakan juruan, dia takut, ujar Kori. Bahkan Radip ini jadi fobia gelap. Kalau tidur lampu tidak boleh dimatikan, terus nggak boleh sendiri, katanya. Kalau gelap dan sendirian, dia ingat korban di Kanjuruhan, sambung Pandu. Padahal sebelumnya Radip selalu tidur sendiri, lampunya juga selalu dimatikan. Sekarang kalau tidur juga wajib ada suara Al-Quran, jelas Kori. Dia sengaja tidak membawa siswa kelas 2 SD Muhammadiyah 3 Tumpang itu ke psikolog. Karena kalau bahas Kanjuruhan, dia pasti jengkel. Sekarang penyembuhannya natural saja, bungkas Kori. Ini lho ya, ini kan keluarga Pak Kori dan Mas Pandu, ya toh. Ini kan anak-anaknya ada yang menjadi fobia akibat dari melihat sepak bola, ya toh. Nah ini kan lho, jadi karena dia hatinya selalu ketakutan, ya. Ini cara untuk memulihkan kan lur, jadi mudah sebetulnya lur, ya. Jadi tanpa diarahkan, gitu, cuma hanya diridho bahasa sumeleh dari orang tua sesuai dengan ucapan yang ada di tag saya, ya. Nanti otomatis hatinya si Radip ini ya, otomatis jadi tenang, ya, jadi ayem. Lah inilah nanti menjadi penyembuhan. Jadi penyembuhan hatinya menjadi ketakutan fobia itu. Otomatis nanti akan riang kembali. Jadi riang, jadi tidak penakut, tidak marah. Jadi kalau mendengar Kanjuruhan lagi dia akan rileks. Dan ini bisa diterapkan ya untuk Mbak Kori ya. Maupun Mas Pandu, ya ta? Ini agar Radip cepat sembuh itu, ya, satu-satunya diridhoi, mudah, ya ta? Karena ini sudah 8 tahun, berarti dia sudah kelas 2, ya, sudah bisa. Wong sing kelas 1 aja sudah bisa membaca, otomatis bisa. Tinggal membaca teksnya, sama-sama membacanya, ya. Nanti otomatis Radip akan sembuh. Nah, sedangkan sing umur 4 tahun kan masih belum bisa, ya, jadi tidak usah dulu, tidak apa-apa, ya ta? Kalau bisa ya didikte, ya, didikte. Jadi dia harus menerima, harus masuk memang. Ini ibarat pel harus ditelan, gitu. Ditelan kedua-duanya, ditelan orang tua dan ditelan sang anak. Nah, ditelan mama sama anak dan ditelan papa sama anak. Jadi itu, gitu. Jadi perlu cepat-cepat dipraktekkan agar nanti cepat kembali pulih normal seperti sedia kala. Jadi untuk Mbak Korinya juga minta ridho kedua orang tuanya. Kenapa? Jadi hatinya nanti akan lunak, jadi tidak keras, gitu. Jadi nanti andai kata ada sepak bola lagi, mungkin dia tidak akan melihat lagi karena tahu, akan mengerti. Jadi hatinya tidak
pembangkang gitu. Nah, sedangkan Mas Pandu juga minta ridho kedua orang tuanya, nanti akan terarah gitu. Jadi tidak keras kepala harus nonton tidak, karena nonton di rumah pun tidak apa-apa kan, juga itu bisa dilihat di TV gitu. Kan ada juga siarannya gitu. Tidak usah harus ke sana gitu. Tidak usah harus melihat secara langsung, mudah sekali. Nah, cukup segini ya Lur.